Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله والشكر لله Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, bulannya qiyam dan siyam, bulannya tilawatul Qur'an, nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan ibadah yang amat istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah di saat dia berbuka, dan yang kedua adalah di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Momentum seseorang berbuka adalah momentum bagaimana dia berikhtiar untuk menahan diri dari lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan diri dari syahwat. Kemudian di saat terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kembali dia untuk menyalurkan syahwatnya di jalan yang dihalalkan oleh Allah untuk makan dan minum. Setelah perjuangan ada momentum yang amat luar biasa. Dan ini ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita dapati di bulan Ramadan ini. Setiap hari kita berasa ada satu tujuan yang kita harapkan, tujuan yang ingin kita capai, yaitu momentum berbuka. Salah satu sebab kebahagiaan manusia hidup di dunia ini adalah di saat dia mendapatkan apa yang dia perjuangkan. Mendapatkan sesuatu dengan pengorbanan, bukan dengan mudah dia dapatkan. Untuk memudahkan pemahaman, jika ada tim sepak bola yang bertanding di pertandingan antar RT, kemudian pertandingan tersebut berjalan cukup sengit, skornya sama hingga membutuhkan perpanjangan waktu sampai adu penalti. Ketika tendangan terakhir yang menyebabkan salah satu tim menang, bukankah tendangan itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa untuk tim tersebut? Walaupun perlombaannya hanya sebatas antar RT. Di sisi lain, jika ada pertandingan kelas Piala Dunia, tapi dari awal pertandingan skornya sudah 10-0, apakah hal tersebut akan menarik? Menang pun, mengangkat piala pun tidak ada satu kebahagiaan tersendiri. Menandakan kepada kita ya ikhwah bahwa kebahagiaan itu salah satu cara mendapatkannya adalah ketika seseorang mendapatkan hasil yang diharapkan setelah perjuangan. Dan ini didapati oleh orang yang berpuasa di setiap hari. Setiap hari kita berharap sesuatu, momentum di saat kita berbuka, sehingga momentum itu sangat membahagiakan. Hingga Rasulullah katakan orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama saat dia berbuka, dan ini betul. Bayangkan di hari pertama kita berjumpa dengan bulan Syawal, hidup terasa hampa, nggak tahu ada apa, serasa tidak ada tujuan. Tapi di bulan Ramadan, nanti saya berbuka, nanti saya akan tarawih di tempat ini, nanti saya akan sholat isya di tempat ini. Luar biasa nikmatnya. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena tadi di sanalah momentum kita melihat begitu besarnya pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang berpuasa. Dan kita akan melihatnya nanti di yaumil qiyamah. Karena Allah telah mengatakan was-shawmu li wa ana ajzi, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Sehingga kebahagiaan ini didapati oleh mereka saat berjumpa dengan Allah, oleh orang-orang yang berpuasa. Maka ya ikhwan, tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, salah satu caranya adalah hindarkan diri dari penyakit at-taswif. Penyakit at-taswif selalu mengatakan saufa. Saya akan beramal, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Penyakit menunda-nunda amalan, hapuskan. Penyakit yang paling berbahaya untuk kualitas ibadah seseorang dan juga kehidupan dunia seseorang, yaitu penyakit menunda-nunda amalan. Nanti saya mau baca Al-Quran sekarang, kenapa harus nanti? Nanti saya mau sedekah sekarang ya akhi. Nanti saya mau sholat tarawih di masjid 10 hari terakhir. Siapa yang jamin antum bakal hidup sampai 10 hari terakhir? Sekarang. Ini momentum bagi kita untuk beramal. Maka jika kita ingin berhasil di bulan Ramadan, hindarkan diri dari penyakit at-taswif, menunda-nunda amalan. Selagi bisa, lakukan. Antum punya target 1 bulan menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan pembagian per hari 1 juz. Kalau masih ada waktu antum membaca Al-Quran, jangan di stop di 1 juz, baca terus. Tidak harus hanya 1 juz, bisa 1 juz setengah baca, bisa 2 juz baca. Karena akan ada momentum hari-hari ke depan yang wallahu a'lam. Mungkin kita tersibukkan dengan sesuatu, entah kita sakit atau anak kita sakit, atau ada keperluan mendesak, atau ada tamu mendadak yang datang ke rumah. Di momentum seharusnya kita baca Al-Quran, sehingga kita sudah punya cadangan bacaan yang kita baca, dan akhirnya target khatam Al-Quran bisa tercapai. Tapi jika seseorang selalu menunda-nunda padahal dia mampu untuk membaca lebih dari 1 juz, dia tunda-tunda, kalau di akhir Ramadan biasanya tidak tercapai 20 juz pun tidak dia bisa dapatkan. Kenapa? Karena tadi penyakit menunda-nunda amal. Selagi bisa maksimalkan, selagi bisa maksimalkan. Itu adalah salah satu sebab keberhasilan kita di bulan Ramadan. Dan juga ya ikhwah, bercermin ke masa lalu, bercermin ke Ramadan yang lalu, dan bercermin ke hari-hari ke belakang. Sekarang kita berada di malam ke-6, bercermin ke hari ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Kita bisa melihat bahwa rasa lelah kita melaksanakan tarawih telah selesai. Rasa lelah kita membaca Al-Quran telah selesai. Yang tersisa insya Allah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika 5 hari yang lalu atau tahun lalu di bulan Ramadan kita isi waktu itu dengan kenikmatan sesaat, kita lalaikan waktu di bulan Ramadan, tidak melaksanakan tarawih, tidak membaca Al-Quran, ingatlah waktu yang kita sia-siakan tersebut pun telah berlalu. Kelezatan sesaatnya telah selesai. Yang tersisa adalah hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang ingin berhasil di Ramadan kali ini, lihat, bercermin ya, lihat ke belakang. Ternyata kelelahan itu akan berakhir. Ya, masalah saya lelah sekarang, saya lelah membaca Al-Quran, saya lelah sholat, tidak masalah. Yang penting saya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelelahan akan berakhir, kelezatan dalam kelalaian pun akan berakhir. Sisanya antara pahala dan hisab. Yang ketiga, jika kita ingin berhasil di bulan Ramadan ini, anggaplah ya ikhwan, ini adalah Ramadan dalam kehidupan kita, Ramadan yang terakhir. Allahu a'lam. Mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Mungkin malam 6 Ramadan ini, malam 6 terakhir kita melaksanakan Ramadan. Mungkin tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ini. Siapa yang ingin mendapat hasil maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan, anggap ini adalah momentum terakhir kita. Karena Rasulullah menasihatkan seperti itu dalam ibadah sholat. Kata Rasulullah, "Idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'." Jika engkau sholat, anggaplah ini sholat terakhir.
Maka kata para ulama, seluruh ibadah jika ingin menggapai hasil yang maksimal, anggap itu adalah ibadah terakhir kita. Karena beda. Ketika kita mindsetnya itu menganggap bahwa ini ibadah terakhir saya, ini Ramadan terakhir saya, kualitas ibadahnya akan berbeda. Antum saja ketika tadi pamit dari rumah untuk sholat tarawih, biasa saja kan, Assalamualaikum, kunci rumah, keluarkan motor, keluarkan mobil, jalan ke masjid, selesai. Tapi bayangkan ketika antum mau pergi safar 1 bulan, apakah pamitannya akan seperti itu? Tidak. Mungkin di sana akan ada pelukan, akan ada tangisan. Kenapa? Karena khawatir mungkin tidak berjumpa kembali, ataupun kalau berjumpa waktunya sangat lama, sebulan. Maka mindset itu yang harus kita tanamkan dalam ibadah kita. Ingin Ramadan terbaik, anggap ini Ramadan terakhir. Ingin sholat terbaik, anggap ini sholat terakhir. Ingin sedekah terbaik, anggap ini sedekah terakhir. Selalu menganggap bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita dalam melaksanakan ibadah. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk selalu beramal di bulan Ramadan dan diberikan keikhlasan di dalam amalan kita. Karena ini momentum yang amat luar biasa, syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sadaqah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang sangat istimewa, bulan pengampunan dosa. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, marhaban bimutahhirina minadz dzunub. Selamat datang wahai pensuci diri kami dari segala dosa. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada 4 pertemuan yang kita rencanakan selama bulan Ramadan ini di setiap hari Sabtu dan Ahad, tanggal 16, 17, 23 dan 24 pada tarawih. Kita rencana akan membahas kitab kecil yang diberi judul Ashrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam keistiqomahan. Kitab kecil ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau menulis tentang 10 kaidah dalam istiqamah. Insyaallah kita akan berusaha untuk membahas 10 poin ini di 4 pertemuan. Semoga dalam 4 pertemuan itu kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab kecil ini. Kita akan coba bacakan isinya dan berusaha untuk menjelaskan maknanya. Namun sebelum saya mulai untuk membahas kitab ini, ada sedikit tanbih, lebih khusus untuk bapak-bapak yang membawa anak-anak dalam pelaksanaan sholat tarawih. Saya menghimbau jika kita membawa anak usia yang masih anak-anak SD, TK, usahakan anak itu ada di samping kita dalam pelaksanaan sholat. Agar apa? Agar tidak mengganggu jemaah yang lain yang melaksanakan sholat. Jadi dalam pelaksanaan sholat isya dan tarawih, saya sholat di bagian belakang dari masjid dan sulit dalam pelaksanaan sholat itu untuk tenang karena suara yang amat bising dari anak-anak yang bermain begitu bebasnya di belakang. Kadang saya berpikir anak itu datang ke masjid nggak mungkin sendiri, pasti dengan orang tuanya. Kenapa orang tuanya sholat di depan shaf, kemudian anaknya dibiarkan bermain di belakang? Harus ada mas'uliyah, tanggung jawab dari orang tua terhadap anak. Bawa anak, simpan di samping kita, sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Ajarkan anak untuk cinta masjid, bawa dia ke masjid, tetapi tetap harus di bawah pantauan orang tua, sehingga jamaah yang lain tidak terganggu. Barakallahu fikum, semoga dapat dilaksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung membahas poin per poin dari kaidah keistiqomahan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ini. Yang pertama kata beliau, kaidah yang pertama dalam istiqamah, al-istiqamatu minnatun ilahiyyah wa hibatun rabbaniyah. Kata beliau, istiqamah itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah pertama. Jadi seseorang harus mengetahui bahwa istiqamah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
ففي آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يضيف الله عز وجل إلى نفسه الهداية إلى صراطه المستقيم. Banyak sekali di dalam ayat, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan atau merendengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada Shiratal Mustaqim. Wa anna al-amra kullahu biyadihi azza wa jalla yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Bahwa segala perkara tersebut ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Seluruh hati hamba-hamba Allah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa aqamahu tabaraka wa ta'ala 'ala as-sirat wa man syaa azaghahu. Siapa yang Allah inginkan akan ditegakkan dia dalam ketaatan, dan siapa yang Allah inginkan akan dipalingkan dia dari kebenaran. Semua atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seorang muslim mukmin, tidak ada istilah Tuhan baik dan Tuhan buruk. Semua takdir yang menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kaidah dasar bahwa Allah tidak mungkin menzalimi seorang pun dari hamba-hamba. Tapi siapa yang menakdirkan semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keistiqomahan ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-66 dan ayat 67 ke ayat 68, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Ayat yang ke-68 Allah berfirman, "Dan aku yang akan berikan hidayah mereka, petunjuk mereka kepada jalan keistiqomahan." Jadi yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 175, "Alladzina amanu billahi wa 'tasamu bihi fasayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang teguh dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk mereka ke jalan istiqamah. Wa qala Allah ta'ala, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia itu ke mana? Ke surga, ila daris salam. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju siratal mustaqim, menuju jalan keistiqamahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-39, "Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukum fil dhulumat, man yasha'illahu yudhilhu wa man yasha' yaj'al lahu wa man yasha yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki Allah akan sesatkan dia, dan siapa yang Allah kehendaki Allah akan berikan petunjuk baginya menuju siratal mustaqim. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-46, "Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan keistiqomahan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 27 hingga 29, "In huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul 'alamin." Tidaklah Al-Quran ini melainkan pengingat bagi seluruh semesta alam. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin berada dalam keistiqomahan. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak dapat berkehendak, tidak bisa berkeinginan kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh di sini, wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, dan ayat
yang serupa maknanya dengan ini amat banyak kata beliau. Fal hidayatu biyadillahi azza wa jalla, maka hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi, yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah inginkan dari hamba-Nya. ولهذا كان من أول قواعد الاستقامة وأسسها التوجه الصادق إلى الله عز وجل في طلبها. Oleh sebab itu kaidah pertama dari istiqamah adalah seseorang menghadap secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta keistiqamahan tersebut, karena yang punya Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha biyadihi, karena keistiqamahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratil mustaqim, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang banyak Nabi panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jadi mintanya kepada Allah. Dan ini dipanjatkan oleh siapa? Rasulullah, Nabi terbaik, Rasul terbaik, makhluk terbaik, meminta ketetapan hati, meminta agar diberikan petunjuk jalan istiqamah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita yang baru sholat 5 waktu, baru melaksanakan puasa, merasa sudah tidak perlu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah saja masih memohon hidayah kepada Allah, masih meminta ditetapkan hatinya dalam ketaatan. Lantas siapa kita yang enggan untuk meminta hal tersebut kepada Allah? Dan dalam bahasa Arab, qalb yusamma qalbun li'annahu yataqallab. Hati disebut qalb karena dia yataqallab, mudah untuk berubah-ubah. Maka di sini disebutkan qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ma min khalqillah, tidaklah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, min bani Adam, min bashari, dari bani Adam, dari manusia, illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, kecuali hatinya berada di 2 jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa Allah azza wa jalla aqama, jika Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah akan tegakkan hati tersebut dalam kebenaran. Wa in syaa azaghahu, dan jika Allah inginkan akan dipalingkan hati tersebut dalam kemaksiatan dan keburukan. Fal istiqamatu biyadillah, faman aradaha li nafsihi falyatlubha min Allah. Maka istiqamah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkannya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyuha fi su'al, waliyuliha fi su'al, wa qad jaa fi sahih Muslim hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat bi ayyi shay'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bil lail. Ya. Aisyah pernah ditanya, apa permulaan bacaan yang dibaca oleh Nabi di setiap beliau salat malam? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza qama min al-laili iftataha salatahu, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wash-shahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi-idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim." Ini yang dibaca oleh Nabi setiap malam. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, Israfil, fatir as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui apa yang nampak dan yang gaib, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau yang menjadi hakim di antara hamba-hambamu di saat di antara mereka ada perselisihan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, berikanlah petunjuk kepadaku atas apa yang berbeda kepada kebenaran atas seizin. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki dari jalan istiqamah. Jadi penetapan bahwa yang memberikan hidayah itu siapa?
Allah, dan ini setiap malam dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap malam dibaca oleh Nabi. Di setiap Nabi memulai sholat malam, bahwa yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوله كل ليلة في افتتاح صلاته. Dan ini dibaca oleh Nabi setiap malam di saat beliau memulai sholat malam. Innaka tahdi man tasha'u ila shiratin mustaqim. Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki menuju jalan istiqamah. Walamma kana hadha al-matlab ay su'al Allah Ta'ala al-hidayah a'zama al-matalib wa ajallaha أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسألوه الهداية إلى صراطه المستقيم مرات متكررة في اليوم والليلة. Dan karena permintaan ini amat agung, amat mulia, amat istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap hamba setiap hari berulang kali untuk meminta hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika fi suratil Fatihah, dan ini dibaca oleh setiap muslim di dalam surat Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Ihdinas siratal mustaqim. Saking istimewanya, Allah wajibkan pembacaan ini setiap hari, dan satu hari 17 kali harus membaca ini. Ihdinas siratal mustaqim. Saking wajibnya, saking istimewanya, saking agungnya, setiap hari kita wajib. Karena Al-Fatihah rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi seseorang yang ketika salat tidak membaca Al-Fatihah. Dan di antara ayat dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Maka ini diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Saking agungnya hal tersebut. Qala ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilmu mengatakan yanbaghi an yunabbah al-'awam ila anna hadha ad-du'a fa 'indama taqulu ihdinas siratal mustaqim anta tad'u Allah bi hadhihi ad-da'wa allati awjaba Allah 'alayka 17 marrah. Dan harus ditekankan kepada setiap kaum muslimin, kepada awam kaum muslimin, bahwa di setiap kita baca Al-Fatihah ini kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan istiqamah. Setiap hari 17 kali kita minta. Dan ini kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil yawmi wal layla bi'adadi raka'ati shalah al-maktubah, wa lihadha yanbaghi 'ala al-muslim an yastash'ira anna hadha du'a. Setiap muslim harus ditekankan dalam dirinya bahwa ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan. Apa itu doa? Permintaan dari hamba yang rendah, yang hina, yang lemah kepada Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah doa. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu harus ada pengikraran dalam diri kita ini lemah, kita ini rendah, kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Tinggi, Allah Zat yang Maha Agung, Allah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul pengharapan, permintaan bahwa Allah memberikan hidayah kita kepada jalan keistiqomahan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'al al-'abd 'ala mardati thumma ra'aytuhu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وقال أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة. Aku berpikir, kata Syekhul Islam, tentang apa doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa yang paling bermanfaat itu adalah permintaan pertolongan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku pun melihat surat Al-Fatihah hingga aku melihat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dan beliau mengatakan umiral abdu bidawami du'aillahi subhanahu bil hidayah wal istiqamah. Dan hamba diperintahkan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan keistiqamahan. Dalam firman Allah ihdinas siratal mustaqim.
Jadi ini kata beliau di antara doa yang paling luar biasa, yang paling bermanfaat. Minta agar diberikan pertolongan oleh Allah berada dalam jalan menggapai keridhaan Allah. Dan ini ada dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang luar biasa kata Syekhul Islam. Dan kita subhanallahnya Bapak Ibu tiap hari baca, tapi seperti angin berlalu. Enggak, pas kita baca tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu ini hati pikiran tuh enggak ikut, karena cuma di sana. Ini kelemahan kita. Ada sering katakan berkali-kali kita ini seringnya hanya sebatas membaca doa, lupa untuk berdoa. Jadi sebatas lafaz saja, tapi hati, pikiran itu nggak ikut berada dalam apa yang kita baca. Itu kelemahan kita, dan itu yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya pandai melafazkan doa, tapi jauh dari berdoa itu sendiri. Hati, pikiran. Karena Rasulullah berkata apa? Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah, tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang ketika berdoa hatinya lalai, melang-lang buana. Allah tidak akan kabulkan, kata Rasulullah. Ini yang berkata Rasulullah, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, kata Nabi, tidak akan dikabulkan oleh orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Makanya kenapa kadang kita sholat iya, maksiat jalan. Mungkin di saat kita sholat tuh nggak ada fokus kita dalam sholat tersebut. Permintaan tuh nggak betul-betul ada, hati, pikiran, mana. Baca kita Al-Fatihah, baca, wajib. Rukun sholat nggak baca nggak sah. 17 kali sehari. Tapi seakan-akan terpisah antara perkara sholat dengan perkara dunia. Seakan-akan beda itu, nggak bisa disambungkan. Subhanallah. Dalam perkara dunia kita acak-acakan kehidupannya. Sholat. Padahal Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Sholat itu salah satunya sholat yang hati, pikiran ikut dalam sholat. Selain daripada rukuk, syarat sahnya diperhatikan. Tapi ada satu poin yang saya bilang lagi adalah hati dan pikiran ikut dalam sholat. Nah, itu yang perlu ikhtiar lebih dari kita untuk menghadirkan hati dan pikiran di dalam sholat. Khususnya ketika membaca doa ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita fokus dalam bacaan tersebut, kebaikan yang amat banyak insyaallah kita dapat. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, fa anta matlubun minka an tudawam 'ala hadha ad-du'a du'a Allah al-hidayah lil istiqamah wa mawjudun fi suratil Fatihah. Engkau wajib untuk membaca doa ini di setiap waktu saat sholat untuk meminta istiqamah, dan ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah idza qara'a qaulullah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Al-Hasan al-Basri ketika membaca firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Al-Hasan al-Basri berkata, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka karuniakanlah kami rezeki untuk berada dalam keistiqomahan. Ini yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri setiap membaca ayat tersebut, bahwa beliau menyadari keistiqomahan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa kita, bukan karena kepintaran kita, kecerdasan kita, kebaikan kita, lah, bukan. Semua ada di bawah tangan Allah. Maka mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Coba. Masih? Berapa menit lagi? 10. Udah ngantuk belum? Baru satu poin. Nggak semuanya kita bahas ya. Tapi kita coba masuk sedikit ke poin yang kedua. Nanti sisanya besok insya Allah ya. Masih ada waktu 5 menitan.
Jadi itu kaidah yang pertama, bahwa istiqomahan itu apa? Minna ilahiyah. Istiqomahan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari. Bukan cerdasnya kita, pintar kita, tidak ada sama sekali. Ya. Yang kedua adalah haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawimus siratal mustaqim. Luzumul manhajil qawimus siratal mustaqim. Hakikat keistiqomahan, kaidah yang kedua adalah di saat seseorang berada di dalam manhaj yang tegak lurus jalan keistiqomahan. Dia berada di jalan yang benar dalam beragama. Ini adalah hakikat dari istiqamah. Wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuqufi ala qauli mubarakah 'an as-sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan fi bayani ma'naha wa tawdihi haqiqatiha. Dan untuk mengetahui makna istiqamah seperti apa, maka kita akan coba mempelajari seperti apa penjelasan para sahabat, para tabi'in berkenaan dengan makna istiqamah tersebut. Karena dari penjelasan mereka lah kita dapat mengerti apa makna istiqamah. Yang pertama adalah qala as-siddiqul ummah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu fi tafsir qawlihi ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Abu Bakar as-Siddiq ketika menafsirkan firman Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, kata Abu Bakar as-Siddiq, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit. Jadi Abu Bakar as-Siddiq menafsirkan kata istiqamah itu orang yang berada tegak di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu tafsir dari siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Jadi orang yang istiqamah itu orang yang bertauhid. Orang yang istiqamah itu orang yang jauh dari kesyirikan. Itu orang yang istiqamah. Jadi kalau dia sholat, dia baca Quran, dia banyak bersedekah, tapi berbuat kesyirikan, lain faham, nggak manfaat. Karena keistiqomahan itu tegak di atas tauhid. Kata siapa? Kata Abu Bakar as-Siddiq. Ada sebagian orang sholat iya dia, haji iya, umroh iya, tapi jimat di mana-mana. Tapi masih bermain sihir, subhanallah. Padahal kata Abu Bakar as-Siddiq istiqomah itu apa? Tegak di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu istiqomah. Itu makna istiqomah. Ini yang disebutkan oleh siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Maka jangan pernah menganggap enteng tauhid. Tauhid itu asas fondasi, kunci utama. Antum mau sehebat apapun beramal, tidak mentauhidkan Allah, tidak manfaat. Itu kunci utamanya. Dan itu siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali apa? Orang yang wafat dalam kesyirikan. Inna Allah yaghfiru an yushraka, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang wafat dalam keadaan berbuat kesyirikan dan akan mengampuni yang selain itu. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Yang punya surganya siapa? Allah. Yang punya pengampunannya siapa? Allah. Kata Allah yang Allah ampuni, yang wafat tidak berbuat kesyirikan. Allah yang punya aturan. Jadi kita nggak usah protes, tinggal menjalankan. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tegakkan tauhid, jauhkan diri dari kesyirikan. Ingin masuk surga Allah, tegakkan tauhid, jauhkan diri dari kesyirikan. Jangan protes. Sekarang orang-orang yang berpaham liberal protes sama itu. Oh nggak adil. Gimana kalau ada orang baik? Orang baik secara nisbi kepada sesama manusia, iya, tapi dia tidak baik kepada Allah. Dia mungkin baik kepada tetangganya, baik kepada orang tuanya, tapi dia tidak baik kepada Allah. Tidak mau menyembah Allah, sombong dan angkuh, tidak mau menyembah Allah. Allah hinakan dia menyembah selain Allah. Orang yang enggan untuk mentauhidkan Allah, Allah hinakan dia dalam kesyirikan. Yang tidak mau menyembah Allah, pemilik seluruh alam semesta, Allah hinakan dia menyembah patung, menyembah berhala, menyembah binatang. Karena apa? Karena mereka sombong dan angkuh, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya aturan Allah, kenapa protes? Aneh. Kalau hukum dunia nggak ada yang protes. Hukum dunia nggak ada yang protes. Giliran Allah yang punya hukum, protes mereka. Coba hukum dunia.
Siapapun yang mau masuk ke negara Indonesia harus bawa visa. Ada orang asing protes Indonesia nggak adil. Saya juga sama manusia, saya nggak boleh masuk ke Indonesia. Enggak, mereka masih kan ini peraturan negara Indonesia harus pakai visa. Patuh mereka, patuh. Nggak ada yang protes terhadap hal tersebut. Karena peraturannya seperti itu. Siapa yang mau sekolah di sekolah A, dia harus bayar sekian uang pangkalnya. Patuh tidak orang? Patuh. Ya kalau tidak mau sekolah di sekolah tersebut, ya jangan bayar. Bayaran itu, pindah cari sekolah lain. Selesai. Orang kalau urusannya dunia, patuh. Giliran Allah yang buat aturan, protes mereka. Allah yang punya aturan. Maka tauhid ini modal dasar, pondasi utama. Anda analogikan, dan Anda sering analogikan ini untuk pertemuan terakhir ya, analogikan. Ada orang mau pergi ke Malaysia dari Indonesia nih. Dia punya tiket pesawat, udah booking hotel, Anda booking, punya tiket pesawat, udah beli koper, perlengkapan lengkap, udah datang ke bandara. Tapi dia nggak punya paspor, bisa nggak terbang ke Malaysia? Nggak bisa. Dia nggak protes, saya udah beli tiket, saya punya bookingan hotel, saya punya koper, bisa nggak dia ke Malaysia? Karena apa? Karena dia tidak punya inti dari perjalanan antar negara, paspor. Dia nggak punya, nggak bisa berangkat, nggak bisa datang ke. Di sisi lain ada orang yang dia nggak punya bookingan hotel, dia tidak punya tiket pesawat, tidak punya koper, tapi punya paspor. Bisa nggak pergi ke Malaysia? Bisa. Dia naik bis, dari Padang naik bis, sampai nanti ke Batam, dia nyebrang pakai ferry ke Singapura ke Malaysia. Dia nggak punya koper, nggak punya tiket pesawat, tidak punya yang lain, tapi dia punya paspor. Bisa nggak dia sampai ke sana? Bisa. Kenapa? Karena dia punya inti dari perjalanan antar negara. Apa? Paspor. Analoginya kurang lebih untuk mendekatkan pemahaman seperti itu. Jadi ada orang, dia rajin memberi, dia baik kepada tetangga, dia lakukan segala jenis kebaikan sesama manusia, tapi dia enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa masuk ke dalam surga. Kalau paspor nggak bisa buat antum masuk ke negara lain, tidak ada tauhid, tidak bisa menyebabkan antum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain ada orang yang mentauhidkan Allah, tapi dia banyak kekurangan dalam perkara muamalah sesama manusia. Ada harapan nggak untuk dapat ampunan? Ada. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah. Dia melakukan kebajikan terbaik di dunia, yaitu tauhid. Maka itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Jangan pernah menganggap enteng yang namanya apa? Tauhid. Tauhid adalah yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin biar tidak terlalu malam, insyaallah besok kita lanjutkan pada tarawih, dan Sabtu depan juga Ahad depan insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab kaidah dalam istiqomah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Insyaallah paham semua. Siapa ada? Iya, insyaallah paham semua ya kalau nggak ada. Semoga yang paling sulit itu Pak, sebenarnya hampir semua udah pernah kita dengar dan sering kita dengar. Yang tersulit dari sesuatu itu adalah pengamalan. Itu yang paling susah. Dan itu perlu mujahadah dalam diri kita. Kalau materi kadang terulang-ulang, bas tadkir saja untuk mengingatkan saja. Oh iya dulu saya pernah dengar ini, oh iya dulu saya pernah dengar. Itu hanya pengingat saja. Yang paling sulit adalah pengamalan. Dan kita saling menasihati, saling mendoakan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.